101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat sore teman ceria. Dan di sore ceria kali ini kita sudah ada kehadiran Mas Fajar Manah yang akan talk show bareng kita dengan tema Behind the Scene Bulan Sabit Tua, proses kreatif ala Fajar Manah. Selamat sore Mas Fajar Manah. Selamat sore Mas. Kabar baik ya Mas? Alhamdulillah standar. Gimana perjalanan ke kantor, aman ke sini? Ke sini aman aja sih. Belum terlalu macet di Kebon Jahe juga, jadi masih aman dah. Oke. Tadi datang jam 3 lewat. Oke, wah luar biasa semangatnya. Bener-bener ya, kita on air jam 4 tapi Mas Fajar Manah sudah datang di kantor jam 3 lewat. Luar biasa. Dan buat kamu teman Pro 2 yang mungkin mau mengikuti secara visual bagaimana jalannya talk show di hari ini, bisa banget kamu mengikuti live streamingnya di kanal YouTube RRI Banten, atau kamu juga bisa langsung cek nih di Instagram kami di @rri_pro2banten ya. Dan kayaknya kita langsung tanya-tanya aja nih Mas ya. Gak usah basa-basi lagi lah ya teman Pro 2. boleh. Jadi mungkin untuk mengawali nih Mas Fajar Manah, apa yang bisa diceritakan kapan mungkin pertama kali Mas Fajar Manah ini mulai tertarik dengan dunia menulis? Dunia menulis ya. Sebenarnya kayaknya pertama kali saya suka nulis tuh tahun yang terarsipkan gitu ya, yang bisa dilihat tuh saya menulis puisi di tahun 2015 kayaknya. Oke. Jadi memang saya berangkatnya dari nulis karya sastra ya, kayak puisi, cerpen gitu tuh, atau esai. Ya semenjak tahun 2015 dan lebih aktif di tahun-tahun 2018 kesini lah, mulai sering nulis puisi, cerpen gitu atau esai yang nulisnya di sosmed ataupun di beberapa media cetak sih. Oke. Ya, beberapa tulisan juga diterbitkan di media-media informasi dan penyebaran informasi deh, pokoknya kayak gitu. Oke, tapi kalau boleh tahu apa yang sebetulnya memotivasi Mas Fajar Manah ini untuk mulai serius? Kan awalnya mungkin cuma sekadar hobi aja lah gitu ya, nulis-nulis di media sosial, kemudian di beberapa media cetak mungkin gitu ya. Ini akhirnya kenapa Mas Fajar Manah punya motivasi tersendiri untuk menekuni jalur kepenulisan sampai akhirnya bisa menerbitkan buku seperti saat ini? Motivasi ya, mungkin kan awalnya saya nulis tuh ya seperti anak-anak SMA pada umumnya lah dulu yang suka nulis ya untuk curhat gitu, mengutarakan isi hati. Yang pada akhirnya saya rasa media menulis itu selalu asik ya untuk kita menceritakan apapun gitu tuh, bahkan baik yang bersifat fiksi atau non fiksi gitu. Pada akhirnya di dalam perjalanan itu memang menemukan keasikan sendiri sih Mas. Di tengah-tengah saya juga bekerja dan juga melakukan kegiatan lain gitu, menulis tuh jadi relaksasi sendiri gitu tuh ketika lelah hari ini ngapain, kan kita nulis di buku diary itu biasanya. Memang basicnya juga nulis di buku diary, sering curhat di buku diary gitu. Jadi motivasinya karena ngerasa nyaman aja, ngerasa tidak dihakimi oleh siapapun gitu tuh. Apalagi kita menulis di ranah pribadi ya, tapi memang kalau menulis di ranah untuk publik ya bagaimanapun juga kita harus pertanggungjawabkan itu kan. Nah pada akhirnya memilih serius. Saya juga nggak paham sih ini serius apa enggak ya nulis, karena nulis saya tuh ya buat asik-asikan aja gitu. Di beberapa tulisan saya juga memang lebih memuat hal-hal yang berbau fiksi-fiksi remaja gitu ya, buat targetnya teman-teman anak-anak SMA lah gitu, anak remaja gitu. Tapi memang tidak sedikit juga saya nulis tentang hal-hal yang non fiksi gitu, atau menulis isu-isu terkini kayak kemarin mungkin nulis puisi tentang hal-hal yang lagi rame ini gitu tuh. Ya pada akhirnya menemukan keasikan aja sih motivasinya sampai di titik dimana mulai kepikiran buat nulis novel dan diterbitkan gitu. Oke, kan tadi Mas Fajar Manah juga sampaikan awalnya tuh menulis puisi, cerpen, dan sekarang udah ke novel gitu ya. Nah, awalnya benar-benar sampaikan, mungkin tadi disampaikan awalnya adalah karena untuk melepas penat gitu ya, karena merasa nggak dihakimi gitu. Tapi kan yang mungkin dalam penulisan juga nggak sembarangan gitu Mas ya. Dalam menulis cerpen, kemudian menulis apalagi novel seperti ini. Ini itu proses growth-nya, belajarnya itu seperti apa Mas? Boleh disampaikan? Proses menulis menulis gitu ya, saya belajar di teater pertamanya Mas. Jadi saya tumbuh berkembang menulis itu awalnya dari teater waktu gitu. Pelatih teater saya itu memang lulusan pendidikan bahasa Indonesia gitu, Untirta waktu itu.
karena di teater kan bukan cuma pementasan ya, tapi ada naskah gitu, naskah drama gitu. Nah, saya suka menulis naskah drama juga, naskah-naskah yang buat dipentaskan jadi teater. Dan di situ sering tuh ketika saya mengikuti teater itu selalu ada workshop kepenulisan gitu. Nah, sampai pada akhirnya saya masuk kuliah, saya belajar lebih dalam lagi di UKM Belistra namanya. Jadi UKM Belistra itu salah satu UKM yang ada di Untirta. Belistra itu bengkel menulis dan sastra. Nah, di situ saya tergabung dari tahun 2021 sampai sekarang sebenarnya masih sering aktif juga di Belistra, dan di situ tempatnya banyak sekali hal-hal yang bisa saya pelajarin karena di sana juga ada kelas Mas, ada kelas-kelas menulis gitu, ada kelas puisi, cerpen, esai gitu. Dan program-programnya juga membuat saya semakin semangat gitu buat nulis. Kayak ada juga tuh mereka 1 bulan itu namanya 1 hari 1 karya. Jadi setiap hari selama sebulan itu kami diminta untuk menulis karya, entah puisi atau cerpen atau esai gitu tuh. Ditentukan temanya setiap hari, dan itu kan juga melatih ya. Dan di situ juga memang banyak workshop, banyak pelatihan, sehingga di situ saya banyak belajar sih tentang kepenulisan. Sampai akhirnya saya pertama kali nulis novel itu sebenarnya Bulan Sabit Tua ini bukan novel pertama saya yang saya tulis ya, tapi yang diterbitkan memang pertama Bulan Sabit Tua. Novel pertama yang saya tulis itu judulnya Arunika. Dan memang belum diterbitkan, masih menunggu momen yang pas lah gitu. Karena punya target Arunika ini terbit di Mayor, penerbit Mayor ya. Ya, ini kan Bulan Sabit Tua kan penerbitnya Elunar Publisher, itu penerbit independen, dan saya rasa saya harus mengumpulkan beberapa portofolio buku sebelum saya memutuskan untuk menerbitkan dan juga mengirim naskah ke Mayor gitu tuh. Nah, itu Arunika itu. Terus pada akhirnya sampai di titik dimana teman-teman ngedukung saya juga buat menulis novel, membantu semua proses-proses kreatifnya. Bahkan ketika sampai publikasi promosinya juga dibantu sama teman-teman Belistra dan teman-teman saya yang lain gitu. Di situ sih belajarnya, lebih seringnya di Belistra. Berarti memang secara nggak langsung dapat support juga ya Mas ya, dari lingkungan sekitar gitu ya. Tapi kalau boleh tahu sampai detik ini Mas ya, siapa sosok atau penulis yang Mas jadikan inspirasi dalam menulis sampai sekarang? Sosok inspirasi saya sebenarnya karena kebiasaan saya membaca karya-karya beliau itu Pidi Baik, Ayah Pidi Baik. Dari novel Dilan, itu pertama kali saya baca karya Ayah Pidi itu dari novel Dilan, sebenarnya Dilan series ya. Tapi memang beberapa penulis-penulis lain juga jadi inspirasi saya seperti Terelie, atau sebenarnya di masa-masa SMA dulu justru saya pertama kali baca buku tuh buku-buku non fiksi Mas. Iya, buku-buku seperti Tan Malaka, buku-buku biografi gitu. Tapi ketika saya menyelami naskah-naskah atau novel-novel remaja gitu seperti novel Pidi Baik dengan gayanya yang lucu, yang sangat menyenangkan lah untuk dibaca, sehingga saya tuh sering sekali gaya menulisnya tuh hampir mirip lah sama Ayah Pidi gitu. Dan bisa jadi juga sih Ayah Pidi juga jadi orang yang menginspirasi saya juga sih dalam berkarya, entah itu menulis entah itu bermusik ya, karena beliau juga kan punya band ya dulu, namanya The Panas Dalam. Itu saya juga sering bermusik juga di situ gitu, mengikuti gaya-gaya itu. Itu sih kalau menulis kayaknya penulis yang paling menginspirasi sih Pidi Baik ya. Ayah Pidi Baik ya. Sisanya ya memang untuk gaya-gaya penulisan saya yang lain adalah beberapa penulis-penulis lokal ataupun bahkan teman-teman saya juga mereka penulis yang saya juga jadikan inspirasi gitu. Gaya penulisannya keren gitu. Setiap orang sih menurut saya bisa saya jadikan untuk inspirasi gitu. Gitu. Tapi kalau yang paling berpengaruh kayaknya sih Pidi Baik ya, Ayah Pidi. Itu sih kayaknya. Tapi kan Mas ini merupakan salah satu penulis, kita sebut penulis lokal lah ya, di Banten gitu ya. Betul. Mungkin boleh diceritakan gitu Mas ya, bagaimana kayak tantangan gitu sampai akhirnya Mas bisa menerbitkan buku, atau seperti apa gitu Mas, supportnya mungkin? Tantangan ya, mungkin tantangan menjadi penulis muda di Banten gitu ya. Iya, betul. Sebenarnya memang menjadi penulis gitu, apalagi baru mulai menulis di era sekarang kayaknya ya, di era teman-teman saya gitu, maksudnya udah mulai jarang baca buku juga gitu. Itu kan sebenarnya tantangan juga ya, karena ketika saya menulis kan tujuannya untuk dibaca gitu. Sedangkan beberapa teman-teman saya gitu memang nggak banyak, tapi
kayaknya udah beralih media untuk mengetahui informasi gitu. Nggak baca buku gitu. Tapi ya itu akhirnya jadi motivasi saya juga sih, bahwa sebenarnya media buku atau media hal yang bisa dibaca itu masih menyenangkan gitu. Nggak selalu harus audiovisual ketika kita untuk mendapatkan informasi gitu. Nah itu jadi tantangan karena yaitu teman-teman di Banten sendiri lah khususnya, tapi ya buat kalangan mahasiswa tentu sekarang juga lagi digaungkan kayaknya untuk literasi itu lagi naik lagi sih sebenarnya. Dengan beberapa konten kreator yang banyak mengulas buku, itu juga lagi tren tuh sekarang di Instagram gitu. Nah itu sebenarnya menjadi hal keuntungan juga buat para penulis gitu, atau orang-orang yang pengen mulai menulis. Kayaknya tren membaca lagi naik sekarang gitu. Di tahun-tahun sekarang ya. Tapi ya tetap jadi tantangan gitu, karena bagaimanapun juga di Banten itu banyak sekali potensi untuk ditulis menurut saya. Dari mulai wisatanya, sejarahnya gitu tuh. Dan itu jadi tantangan tersendiri buat saya, kayaknya saya harus mencari tahu banyak hal lagi gitu di Banten gitu untuk saya tulis gitu. Ya di novel ini juga, di Bulan Sabito ini banyak sekali mengangkat hal-hal berbau Serang, kota Serang, Banten gitu. Bahkan latarnya memang latar di kota Serang gitu. Kota Serang, latarnya juga ada di Sumur. Di ujung kulon itu. Karena di tokoh namanya Ridwan, itu ceritanya dia KKM di sana. Dan itu kan rawan gempa ya, di sini juga jadiin materi di situ. Sampai banyak sekali lah pokoknya hal-hal wisata juga kan banyaknya di Sumur gitu loh. Ada Pantai Daplangu namanya, di situ diangkat juga di sini. Dan menurut saya masih banyak hal-hal yang bisa diangkat di Banten gitu buat dijadikan tulisan. Bahkan di tulisan saya kedua nanti rencananya memang mengangkat sejarah di Banten gitu tuh. Nama novelnya rencananya sih Bujang Sawah, itu menceritakan dulu sistem sewa tanah yang ada di Tangerang kali itu. Ya pokoknya itu tantangan dan juga jadi asyiknya gitu menulis di Banten menurut saya. Kayaknya itu sih. Tapi kan tadi Mas sampaikan gitu ya, kalau boleh tahu gitu ya, dalam proses menulis itu Mas tuh sebetulnya melihatnya realitasnya dari mana? Dari lingkungan sekitar kah, atau mungkin ide-ide menariknya itu, ide-ide kreatifnya itu prosesnya dari mana? Ya, buat semua penulis pemula kayaknya sih yang kayak saya ya, itu pertama kali menulis tuh pasti tidak jauh dari lingkungan sekitar gitu. Saya sendiri baik itu waktu pas di lingkungan kampus atau di lingkungan pekerjaan, itu selalu banyak hal yang menarik gitu tuh. Dan kayaknya paling mudah ditulis gitu tuh. Karena risetnya enggak perlu effort yang gimana-gimana gitu kan. Kayak ya maksudnya kita riset sambil kita berkegiatan sehari-hari aja gitu kan, seperti di jalanan-jalanan kebun jahe. Di sini kan juga dilihatin suasana kebun jahe yang ramai ketika siang, tapi malam hari itu terasa syahdu gitu di kebun jahe, apalagi pas hujan gitu. Nah itu kan jadi hal yang mudah sebenarnya. Tapi ya saya juga kebanyakan di karya-karya tulis saya gitu, baik cerpen, puisi, itu memang yang berhubungan dengan lingkungan saya aja gitu. Karena biar lebih intim aja sih. Emang dari awal kan tujuan untuk menulis itu ya itu tadi kan curhat gitu. Jadi yang dilihat saya aja gitu tuh. Kalau misalnya dalam proses kreatif menulis novel ini ya, Bulan Sabito itu memang dekat sekali. Ini berisi cerita-cerita orang bahkan gitu, cerita-cerita orang terdekat saya yang saya kumpulin jadi satu alur cerita gitu tuh. Yang pasti ya itu dari cerita-cerita teman atau cerita saya sendiri gitu tuh, di lingkungan-lingkungan sekitar itu sih kalau saya. Ya itu teman Pro 2 ya, itu udah sedikit di-spill tentang Bulan Sabito, tapi kita bahas setelah ini ya, biar lebih mendetail lagi nih. Dan buat kamu teman Pro 2 yang mungkin mau bertanya langsung sama Mas Fajar Mana, kamu bisa komentar di live chatnya kanal YouTube RRI dan juga Instagramnya RRI_Pro 2 Banten. Aku tunggu ya. 92,1 Pro 2 film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Walah Mar, aku krungu lo salamu, tombo kangen. Samo-samo. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Sesekali jazz lah.
Semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau manggung di komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. satu Pro 2 untuk teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Walah Mar, aku krungu lo salamu, tombok kangen. Samo-samo. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Sesekali jazz lah. Semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau manggung di komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. 22,1 Pro 2 Dan untuk kita teman tadi terbaik lagi bahas hal seru sama Mas Fajar Mana tentang penulisan ya. Kalau tadi udah di spill sedikit tentang karya terbarunya Bulan Sabit Tua. Ini kayaknya kita bahas lebih detail lagi nih ya teman Pro 2. Boleh dong Mas Fajar Mana disampaikan sebetulnya Bulan Sabit Tua ini menceritakan tentang apa? Sedikit aja biar teman Pro 2 makin penasaran gitu ya. Bulan Sabit Tua itu menceritakan perjalanan mengungkap suatu rahasia dari tokoh utama bernama Ridwan, yang mana Ridwan ini salah satu pendekar silat terumbu di Serang, yang dia mencari tahu kebenaran dari cerita ironi yang selama ini dia tahu gitu, dia rasakan. Ternyata memang ada beberapa cerita yang dia baru temukan karena menemukan suatu diari punya Rinjani gitu. Nah, dari diari itu mengungkap banyak peristiwa yang ternyata dari sudut pandang Rinjani itu berbeda dengan Ridwan gitu. Oke. Nah, di situ diceritakan juga perjalanan bagaimana pertemuan Ridwan dengan Rinjani, bagaimana mereka mengalami perjalanan asik di kota Serang gitu, di Banten, dan juga perjalanan lain seperti tadi kan ada yang di Sumur, itu diceritakan bagaimana keseruan dan juga kekhawatiran Ridwan ketika KKM di tempat yang rawan gempa dan tsunami gitu tuh. Oke. Itu sih kayaknya sedikit itu dulu. Sesedikit itu ya. Iya, sesedikit itu ya Mas ya. dulu. Oke. Dan kalau bisa dijelaskan kenapa judulnya jadi Bulan Sabit Tua? Iya, bulan Sabit Tua kan adalah salah satu fase bulan ya. Fase bulan dari bulan kan seperti yang kita tahu ada beberapa fasenya gitu tuh. Yeah. Ada bulan Sabit Muda, ada bulan setengah, kuartal awal, kuartal akhir, purnama. Terus ada bulan Sabit Tua dan juga ada bulan mati. Sebenarnya memang kenapa namanya bulan Sabit Tua, karena memang setiap perjalanan Ridwan dan Rinjani itu kan terjadinya kebanyakan di malam hari. Dan kegiatan yang mereka paling sering lakukan adalah memandang bulan. Jadi setiap babnya tuh ada bab ini sekarang sedang fase bulan apa. Yang menarik ketika teman-teman Pro 2 ngelihat
ini tanggal kan di sini kan ada penanggalan sebenarnya, ada tanggal-tanggalnya gitu. Bab 1 misal tanggal sekian, terus ngelihat bulan sabitnya bulannya sedang fase bulan sabit, misalnya bulan sabit muda. Itu ketika teman Pro 2 ngecek kebenarannya gitu, itu aktual gitu. Karena memang saya juga ngeriset waktu-waktu. Jadi ketika bulan sabit muda itu kan tanggal berapa, kan penanggalan bulan sabit bulan kan fase bulan kan mengikuti hijriyah ya. Penanggalan hijriyah. Di situ aktual gitu bersama sama dengan tanggal yang diceritakan di sini. Nah, fase bulan juga akhirnya jadi metafora gitu, metafora perjalanan Rinjani sama Ridwan gitu. Itu sih kenapa akhirnya sampai di judulnya Bulan Sabit Tua, karena menceritakan banyak fase-fase bulan dan perjalanannya tuh selalu mengamati bulan gitu tuh setiap malamnya gitu. Oke, berarti memang ada detail yang lebih gitu betul, ya dari fase-fase bulan ini. Betul. Tapi boleh nggak aku tanya gitu ya, lebih detail gitu kan? Kenapa akhirnya membuat timeline waktunya gitu menggunakan fase-fase bulan itu sendiri? Pertama kalau saya sendiri emang suka mengamati bulan. Kalau saya mengamati benda-benda langit di malam hari, senang saya ngelihat bintang, ngelihat bulan. Karena banyak juga sih beberapa tulisan-tulisan saya yang berhubungan dengan benda-benda langit gitu. Kayak saya pernah membuat teater, naskah teater dipentaskan, itu judulnya Purnama Redup gitu. Saya juga banyak menulis tentang bintang gitu. Nah, kenapa apa tadi pertanyaannya jadi lupa sih. Kenapa akhirnya si timeline waktu ceritanya ini menggunakan fase-fase bulan itu? Karena memang ya itu pertama tadi si Ridwan sama Rinjani itu sering keluarnya atau sering mainnya di malam hari, yang mana kan malam hari kan sering ngelihat bulan. Ridwan juga selalu mengenalkan setiap fase-fase bulan ke Rinjani. Terus kenapa malam ya pada akhirnya, karena memang menurut saya gitu tuh Kota Serang tuh asiknya ketika malam hari loh Mas. Oh gitu. Sumpah. Kan ketika siang hari kita ngelihat banyak orang-orang yang sedang ramai kuliah, kerja, pokoknya ramai kan Serang ya kalau siang ya. Tapi kalau malam itu kayak kota lain gitu loh. Kayak bukan Serang, apalagi udah jam 12 malam ke atas. Itu Serang tuh jadi lebih syahdu. Jalan-jalan jadi menurut saya orang-orang keluar di malam hari ketika di Serang itu ya untuk menikmati malam di Serang gitu. Selain orang yang memang kejebak pulang kemalaman ataupun orang yang hidup di jalanan, kita juga bisa melihat realita lain di Kota Serang, di bahwa di malam hari itu banyak orang-orang yang memang bekerja di malam hari gitu, ada anak-anak jalanan dan semacamnya. Nah itu juga yang jadi dasar kenapa saya memilih timelinenya itu dengan fase bulan gitu, karena yang untuk identik aja sih, identik malam hari, bulan, dan juga Rinjani sama Ridwan juga sering banget mengamati fase-fase bulan bersama kayak gitu. Wow, baik, luar biasa. Dan tadi kan disampaikan, dimention berkali-kali Kota Serang di Banten khususnya gitu ya. Apakah benar-benar latar dari cerita ini di Kota Serang, di Banten, atau seperti apa? Boleh disampaikan? Latar tempat di Bulan Sabit Tua ini ada beberapa tempat sebenarnya, ada emang kebanyakan di Kota Serang. Terus ada juga di Sumur, Pandeglang ya, Ujung Kulon. Ya ada beberapa tempat-tempat juga kayak Cilegon di Spil, Pandeglang juga di Spil, Tangerang gitu. Dan juga tapi ada beberapa tempat di luar kota, di Bandung. Yang menarik sebenarnya di novel ini, salah satu tokoh bernama Lia, dia di Bandung itu lagi magang di RRI Bandung. Wow. Iya. Serius. Wah, ini fun fact banget. Iya, ini fun fact ya buat pendengar. Ada di halaman apa ya? Sebentar, saya lupa. Ini. Ada di Bandung. Oh iya, aku baru ingat sebelum pulang KKM, Lia memang pernah bilang akan magang di RRI Bandung. Wow. Iya, jadi serius. Jadi di cerita ini salah satu tokohnya Lia itu anak komunikasi gitu. Ketika KKM kan Ridwan kan jurusan bimbingan konseling ya, di kampusnya gitu. Ketemu Lia gitu di tempat KKM. Dulu Lia bilang kalau dia setelah selesai KKM ini mau magang gitu, magangnya di RRI Bandung. Terus si Ridwan nanya kenapa nggak di RRI Banten katanya. Waktu itu nggak menerima lagi penuh gitu tuh magangnya, jadinya dapatnya di Bandung karena juga ada saudara gitu di sana gitu. Nah itu lokasinya juga di Bandung tuh. Itu juga ngulik beberapa tempat yang ada di Bandung lah, di kota-kota Bandungnya atau di Lembang gitu. Nah itu
fun fact juga sih. Wah, Kalau luar biasa. RRI itu di spill di sini. Wah, gitu. luar biasa. Terima kasih loh Mas. Iya, Ini iya. benar-benar ini buat kamu teman Pro 2 kayaknya harus langsung ya, langsung coba baca Bulan Sabit Tua. Tapi alasan utamanya gitu Mas ya, kenapa sebetulnya mengangkat latarnya tempat-tempatnya di Kota Serang, di beberapa daerah di Provinsi Banten, atau memang ingin apa ya tadi memunculkan rasa relate-nya itu kepada yang membaca ini? Oke, sebenarnya memang banyak faktor ya kenapa akhirnya latarnya banyak di Serang. Iya. Pertama karena kan tokoh utamanya Ridwan. Ridwan itu seorang pendekar silat, pelatih silat Oke. di Padepokan Rumbu yang ada di Cipocok Jaya itu padepokannya. Nggak disebutkan sebenarnya nama padepokannya ya. Itu kan Rumbu kan memang silat khas Serang ya, Banten gitu. Iya. Aslinya tuh dari Banten silat Rumbu itu. Dan tentu karena mengangkat budaya Serang gitu, budaya yang berasal dari Serang, latarnya tuh banyak di Banten gitu, di Serang gitu. Terus juga selain itu memang seperti yang saya spill di awal, kalau ini tuh cerita dari beberapa teman-teman, beberapa orang terdekat saya yang saya jadikan satu. Jadi ya memang banyaknya di Serang gitu, banyaknya di Banten gitu. Dan menurut saya Kota Serang ataupun Provinsi Banten itu seperti di spill di awal juga banyak sekali potensi untuk ditulis gitu dan dikenalkan gitu. Saya juga akan mencoba untuk mengenalkan budaya-budaya yang ada di Serang gitu, seperti itu tadi silat Rumbu, ada juga disebutkan musik, alat-alat musik tradisional seperti patingtung ya, tentang patingtung, dan juga pepetan wewe. Pepetan wewe itu kayak ondel-ondel khas Serang lah gitu, yang biasa ada di acara-acara hajatan di orang-orang Serang. Itu sih pada akhirnya memang Kota Serang menurut saya selalu menarik gitu untuk diangkat gitu. Banyak sekali lah potensinya dari wisata, makanan ya itu, kuliner atau tempat-tempat cagar budayanya gitu. Banyak sekali lah. Itulah alasan kenapa tokoh Ridwan dan Rijal ini banyaknya di Serang gitu. Oke, tapi tadi sempat di-mention juga ini ada silat Rumbu dan juga pepetan wewe gitu ya. Ini sebetulnya apa yang membuat Mas Fajar Mana ini ingin menyelipkan gitu ya tadi, selain potensi-potensi lokal tapi ada unsur budayanya juga. Apa sebetulnya makna atau yang ingin disampaikan dari Bulan Sabit Tua dari budaya-budaya yang di Banten ini, Mas? Iya, pertama karena memang kita gitu ya. Mas orang Serang bukan ya? Orang Serang. Dari kita kan banyak sekali ya budaya-budaya yang menarik gitu, bahkan ya terkenal gitu sampai ke luar negeri gitu. Dan banyak juga ternyata orang-orang Serangnya yang bahkan belum tahu gitu budaya-budaya seperti pepetan wewe gitu. Apalagi yang tinggal di kota-kota ya. Kenapa? Karena saya kuliah di jurusan pendidikan seni. Pendidikan seni pertunjukan yang memang akrab sekali dengan budaya-budaya Serang, Banten sekitarnya. Dan juga kenapa mengangkat Rumbu, silat Rumbu sebenarnya saya punya adik saya tuh dia memang seorang pesilat. Pesilat. Tapi walaupun bukan di Rumbu ya. Iya, tapi memang saya salah satu inspirasinya kenapa jadi pendekar silat karena adik saya seorang pendekar silat lah gitu, yang suka silat juga, pelatih silat juga. Jadi dan saya mencari tahu juga tuh tentang silat-silat apa yang di Banten gitu, yang terkenal gitu, dan ada Rumbu ternyata gitu, ada silat Rumbu yang memang khas dan asli dari Serang gitu. Nah, situ juga kenapa menyelipkan, ternyata ketika saya mau mengangkat silat itu banyak sekali yang bisa dibahas gitu. Salah satunya pepetan wewe itu yang merupakan itu ondel-ondel. Jadi kayak ondel-ondel bentuknya, cuma emang agak berbeda dari seperti mahkotanya kan. Kalau ondel-ondel mahkotanya gitu ya, kayak apa yang berdiri gitu. Nah ini kalau di pepetan wewe itu dia mahkotanya kayak topi silat gitu. Topi silat, gitu. Nah itu menarik sekali gitu karena di Banten di Serang sendiri, khususnya di perkampungan, ketika mengadakan suatu acara hajatan ya, entah hitanan atau hajatan nikahan, itu biasanya ngundang itu pepetan wewe itu. Jadi nanti ada arak-arakan pepetan wewe diiringi musik-musik khas tradisional Serang. Terus juga ada pencak silatnya juga. Nah itu hal-hal kayak gitu tuh menarik menurut saya gitu untuk diceritakan ke teman-teman di luar Serang ataupun orang Serang yang nggak tahu itu gitu. Bahwasannya banyak kok kita punya kebudayaan yang menarik dan keren gitu tuh. Wow, Itu sih.
Baik, luar biasa. Tapi ini saya kan tadi sempat membaca sedikit ya dari resensi bukunya itu kan. Dan ini kan menggunakan alurnya itu campuran ya. Iya, betul. Ada maju, mundur, maju lagi dan sebagainya gitu ya dengan dua sudut pandang yang berbeda. Sebetulnya ini kan untuk yang membaca kayaknya enak gitu ya, tinggal membaca aja. Tapi kan Mas Fajar Maena selaku penulis kan harus membuat konsep yang bagaimana caranya novel ini bisa dibaca dengan enak gitu ya. Itu bagaimana proses menulisnya, kemudian apa yang dihadapi hingga bisa membuat novel Bulan Sabit Tua ini dengan luar biasa. Ya, menulis alur campuran itu cukup tricky ya, karena kita harus benar-benar bisa konsisten dan juga bisa fokus pada timeline gitu. Karena ini kan sebenarnya di naskah di novel ini setiap babnya itu ada penanggalan ya. Itu juga yang mempermudah bahwa ini itu lagi flashback atau enggak gitu. Karena kan flashbacknya kan melalui buku diari kan. Ketika Ridwan menceritakan buku diari itu ceritanya flashback itu mundur dari alurnya kan. Yang bikin jadi tantangan adalah membuat pembaca ketika membaca di awal itu kan kalau misalnya alur maju mundur berarti ketika di awal itu saya kan maju dulu nih alurnya. Jadi udah tahu nih misal di sini redaksinya Ridwan berpisah dengan Rinjani gitu. Ridwan tahu Rinjani diceritakan kan Salsa salah satu murid Ridwan itu menemukan buku diari Rinjani terus kata Salsa aku udah baca buku diarinya isinya tentang kamu katanya. Terus kata Ridwan kan udahlah ngapain dibahas gitu kan, aku sudah berpisah lama dengan Rinjani. Nah lalu di bab selanjutnya kan flashback mundur itu. Nah itu sebenarnya yang jadi tantangannya adalah ketika pembaca tahu kalau dia udah tahu endingnya si Ridwan Rinjani bakal putus gitu. Bukan putus, berpisah gitu. Itu kan berarti kita udah tahu endingnya gitu. Tapi saya pengen membuat pembaca itu penasaran gitu, kenapa kok bisa terjadi ini gitu, akibatnya sebabnya apa. Nah, itu yang jadi sulit gitu, bagaimana redaksi kita, cara menulis kita untuk membuat pembaca itu penasaran, bukan justru kayak udahlah udah tahu gini gitu bisa. Tapi kan memang di sini kan alurnya maju mundur, jadi setelah di bab 1 ini lalu mundur terus kembali ke timeline bab 1 ini di bab berikutnya terus maju gitu. Itu lumayan sulit ya saya tulis gitu tuh. Karena saya harus benar-benar ngelihat tanggal, konsisten bahwa tanggal sekian gitu. Itu sih kesulitannya, tapi ya asik juga menulis. Ini pertama kali kayaknya saya menulis dengan alur maju mundur, alur campuran gitu. Biasanya kalau saya sih nulisnya alurnya maju gitu. Baik. Dan ini cukup menarik ya Mas ya, maksudnya di satu sisi memang menarik dan juga challenging gitu ya ketika menulis, karena harus tadi cross check tanggalnya, takut salah input gitu ya. Dan yang semakin menarik adalah kalau tadi saya baca adalah ada endorsement dari Pilih Baik dan juga Golagong ya. Dan katanya novel ini dianggap lucu, romantis, ironis, sekaligus kental dengan nuansa Banten. Dan kalau boleh tahu gimana sampai akhirnya bisa di-endorse langsung sama Pilih Baik dan juga Golagong, itu boleh disampaikan? Ya, ini merupakan suatu kehormatan juga ya buat saya gitu, ketika novel perdana saya langsung di-endorse dua penulis keren ya di Indonesia. Ya Pilih Baik sendiri kan novel bestseller banget, Dilan seriesnya itu. Terus Pak Golagong dengan novel Balada Siroy dan karya-karya yang lainnya yang luar biasa. Ya sebenarnya kan saya punya jalan buat ketemu Ayah Pidi gitu tuh, dari The Panas Dalam. Saya kan juga tergabung di komunitas Panas Dalam Serang Banten namanya. Itu saya juga kenal beberapa orang Panas Dalam yang pada akhirnya saya nyari tahu bisa nggak sih buku saya dibaca sama Ayah Pidi terus diberikan review gitu ya, endorsement gitu. Terus katanya bisa kirim aja draftnya gitu. Akhirnya saya ke Bandung buat ngirimin draft ini, ngasih ke Ayah Pidi. Lalu situ dibaca oleh Ayah Pidi, lalu kita diskusi juga. Saya banyak mendapat saran oleh Ayah Pidi tentang kepenulisan khususnya. Itu akhirnya Ayah memberikan review seperti itu yang bilang kalau novel ini lucu, romantis, menegangkan dan juga ironis gitu. Lalu ya kalau ke Pak Golagong sendiri kan memang orang Serang ya, di Rumah Dunia. Saya nyamperin beliau, saya buat janji temu, nyamperin beliau membaca juga, akhirnya beliau memberikan saran juga dan juga endorsementnya atau reviewnya itu sih proses perjalanan dapat endorsementnya. Wow, luar biasa. Dan ini membuktikan kalau memang karya dari Mas Fajar Maena ini memang layak gitu lah ya. Semoga ya. Amin Mas ya. Tapi kalau boleh tahu,
kan ini endingnya kalau saya baca-baca ya dari resensi itu cukup menyedihkan. Iya, betul. Kita tahan dulu kalau Iya, gitu. oke. Kita break dulu biar teman Pro 2 semakin penasaran. Kita akan lanjut lagi setelah ini, dan buat kamu teman Pro 2 yang mau bertanya bisa langsung komentar di live chatnya live streaming kanal RRI Banten dan juga di Instagram kami di @RRI_Pro2Banten. 92,1 Pro 2 untuk teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Walah Mar, aku krungu lo salamu, tombok kangen. Samo-samo. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Sesekali jazz lah. Semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. satu Pro 2 untuk teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Walah Mar, aku krungu lo salamu, tombok kangen. Samo-samo. Terus 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di Sore Ceria dan bareng aku BTB dan masih sama Mas Fajar Mana. Kita lagi bahas seru banget tadi tentang novel terbarunya dari Mas Fajar Mana, Bulan Sabit Tua. Dan tadi kepotong sedikit nih Mas Fajar Mana. Kalau tadi kan endingnya adalah agak-agak sedih gitu ya. Itu kenapa? Kenapa Mas Fajar Mana memilih untuk menutup cerita dari novel Bulan Sabit Tua ini dengan ending yang sedih? Kenapa ya? Saya juga bingung kenapa. Jadi memang ketika saya melakukan proses kreatif menulis itu, saya menemukan dan juga memikirkan beberapa alternatif ending sebenarnya. Oke. Selain ending yang sekarang gitu tuh. Tapi memang ketika dibaca ulang, memang kisah ini harus berhenti di ironi sih sebenarnya kayak gitu. Emang pengen memunculkan kesan ironi seperti perasaan yang sulit sekali diungkapkan sampai benar-benar agak ya itu gitu. Tidak terungkapkan bahkan gitu tuh. Tapi sebenarnya pengen jadi apa ya? Pengingat saya bahwa ketika menulis ini saya juga kan pengen ketika awal menulis dan juga dalam proses itu pengen menentukan kan ini nih mau dilanjutin atau enggak di buku selanjutnya gitu atau jadi sequel atau enggak gitu. Sebenarnya dengan cerita endingnya yang sedih itu sebenarnya memang saya pengen selesai di seri Bulan Sabit Tua ini cuma satu buku gitu rencananya. Jadi memang dengan melakukan dan juga mengakhiri ceritanya dengan menyedihkan seperti ini, kayaknya memang untuk penanda juga gitu tuh bahwa buku ini tuh nggak ada sequelnya gitu tuh. Gitu. Terus karena memang kan dari awal juga udah di spill. Jadi dalam cerita ini di setiap babnya itu
mengidentifikasi bahwa Rinjani ini punya sesuatu yang salah di tubuhnya Oke. gitu tuh. Yang ditutupi juga oleh Rinjani dan Ridwan tuh taunya itu hanya sakit biasa gitu. Ternyata memang penyakit yang cukup bahaya gitu buat sampai akhirnya berakhir di kesedihan itu gitu. Sebenarnya memang pengen apa ya? Pengen biar ceritanya gitu aja sih, sedih gitu, ironi gitu. Udah dari awal penuh keironian gitu yang akhirnya ternyata banyak misteri yang terungkap dan ternyata harusnya tuh pengen Ridwan tuh bisa jadi lebih baik ketika mengetahui itu, tapi ternyata terstop juga oleh ending cerita yang sedih ini gitu tuh. Jadi memang pengen ngegantungin biar ya udah ketika penonton pembaca ngebaca karya saya tuh dia merasakan banyak perasaan gitu. Lucu, seneng, sedih, ataupun geram gitu, atau menegangkan dan di ending sedih aja lah gitu. Oke. Iya sih gitu, karena memang sepertinya lebih menarik kayak gitu gitu. Karena memang udah di set up dari awal bab juga sampai ending ini tuh sebenarnya cukup udah dikasih kode di awal gitu tuh bahwa endingnya bakal cukup menyedihkan gitu. Itu sih. Kayaknya udah cukup gitu tuh romantisnya di awal tapi di ending ya gitu. Oke, ini udah masuk nih Mas pertanyaan di Pro 2 FM Banten dari Dinda katanya. Dinda nanya, sebenarnya Bulan Sabit Tua ini cocok banget untuk dibaca sama anak-anak muda yang lagi ngerasain apa sebetulnya. Oh gitu. Itu, ini Dinda tanya. Silakan Mas. Ya, di prakata pengantar sebelum di buku Bulan Sabit Tua ini saya nulis prakata gini. Buku ini cocok untuk teman-teman yang ingin mengetahui bagaimana rasanya menjalin cinta di Serang, Banten. Ataupun yang punya rencana menjalin cinta di kota Serang atau Banten biar menjadi guide agar menjalin cinta lebih baik dari tokoh utama ini gitu. Jadi sebenarnya cocok untuk siapa aja gitu. Cocok siapa aja, tapi memang saya menulis ini tuh saya juga ngasih tahu kalau buku ini tuh paling cocok teman-teman baca saat selesai berkegiatan, pulang kerja, pulang kuliah, capek. Jadi akhirnya jadi refleksi lah ngebaca ini. Jadi sebenarnya cocok buat siapa aja, bacaannya juga ringan gitu, menyenangkan lah. Karena memang di buku pertama ini saya pengen pembaca tuh ngerasa asyik gitu, menyenangkan membaca ini tuh gitu. Tidak perlu berpikir-pikir yang gimana-gimana gitu, karena emang dekat sekali dengan kehidupan sehari-hari. Jadi sebenarnya cocok untuk siapa aja gitu tuh, yang lagi merasakan apapun, yang lagi rasakan jatuh cinta banget bisa gitu. Karena ini juga ada fase di mana Ridwan dan Rinjani itu bulan purnama gitu, sedang penuh-penuhnya. Atau orang-orang yang sedang merasakan sedih ditinggal kekasih juga bisa gitu, karena ada fase di mana bulan purnamanya mulai hilang gitu. Atau orang yang pengen tahu cara ngedeketin cewek juga bisa gitu. Karena Ridwan ini unik sekali cara mendekati Rinjani gitu, dengan cara dia berkomedi gitu, melucu gitu. Dia Ridwan kan emang sosok yang lucu gitu tuh. Yang membuat Rinjani ini kan seorang ketua organisasi politik di kampus yang gagah gitu tuh. Dia rambutnya bondol kayak cowok, tapi ketika sama Ridwan itu dia menjadi feminim sepenuhnya gitu. Jadi wah gitu, jadi terbuai oleh Ridwan gitu. Jadi sebenarnya cocok buat apapun dan siapapun yang sedang merasakan apapun sih gitu kan Dinda. Gitu ya Dinda ya. Dan ini juga ada pertanyaan dari Dito nih ya. Dito nanya, "Mas, terus kalau mau beli bisa di mana?" gitu. Kayak kalau mau beli bisa melalui Shopee, Tokped ataupun webnya Elunar Publisher. Jadi atau di link bio Instagram saya juga ada sebenarnya. Fajarmana 28, di situ teman-teman bisa milih mau beli di mana melalui web Elunar atau Shopee ataupun Tokpednya, udah ada linknya di situ. Gitu. Kalau mau beli situ untuk sementara ini di toko buku masih belum ada, tapi memang ada rencana sih buat nyari-nyari tahu gimana caranya ngejual buku di toko buku terdekat ya, kayak ya buku-buku yang ada di Serang gitu. Gitu sih. Untuk sementara bisa belinya online. Baik. Dan mungkin terakhir nih ya Mas Fajarmana, ada nggak nih pesan untuk anak-anak muda kayak kita sekarang nih yang mungkin punya ketertarikan penuh di dunia penulisan tapi masih bingung gitu kan? Maksudnya masih bingung untuk menuangkan, atau mungkin sudah punya tapi bingung untuk melangkahnya seperti apa, itu boleh disampaikan. Buat teman-teman yang memang pengen menulis gitu ya,
sebenarnya kan teman-teman bisa mulai dari nulis apa aja dan di mana aja. Asal bisa mempertanggungjawabkan itu gitu. Teman-teman condong menulisnya seperti apa, misal suka nulis romantis, romansa gitu, romance. Teman-teman bisa melalui media apapun kan, banyak ya sekarang di media sosial, kayak ada platform-platform juga menulis gitu. Atau kalau teman-teman emang sudah punya bahan gitu untuk menulis gitu tuh. Teman-teman kayaknya harus mulai berpikir bahwa memikirkan bagaimana cara mempublikasikannya gitu. Teman-teman mungkin bisa nulis blog gitu kan. Teman-teman bikin blog sendiri terus mempublikasikannya di blog, atau kalau memang punya keinginan pengen menerbitkan buku gitu menjadi sebuah buku, itu teman-teman bisa menerbitkan secara independen ataupun melalui penerbit mayor gitu. Kalau misalnya buat pemula-pemula seperti saya gitu ya saya sarankan sih pertama menulis apapun gitu yang ada di pikiran teman-teman. Kalau teman-teman pengen curhat aja ya udah bisa tulis sendiri, mulai dari nulis diary atau nulis puisi atau cerpen terus dikirim ke beberapa media juga boleh, karena banyak juga kok di Serang sendiri media-media yang menampung tulisan-tulisan teman-teman ya, kayak ya Pagolagong sendiri di Rumah Dunia punya gitu, bisa mengirimkan cerpen teman-teman atau puisi teman-teman, atau banyak lah bahkan di koran-koran juga banyak gitu. Sekarang ya dari dulu juga banyak emang. Saya juga menerbitkan beberapa tulisan saya di situ gitu, di majalah kantor bahasa bisa. Itu sih teman-teman sebenarnya keberanian memulai itu sih yang penting gitu tuh. Asal teman-teman bisa mempertanggungjawabkan apa yang teman-teman tulis gitu. Kalau memang untuk dipublikasikan, silakan tulis aja gitu. Kalau kata Ayah Pidi, tulis aja gitu. Apa yang ada di pikiran kamu tulis aja, tulis. Dilihat lagi, kalau memang menurut kamu cocok untuk dibaca manusia, silahkan gitu tuh, terbitkan gitu melalui apapun gitu. Ya kalau misalnya pengen jadiin buku, berarti teman-teman harus mulai memikirkan bagaimana caranya gitu. Entah itu teman-teman mengirim naskah ke beberapa penerbit mayor sehingga nanti kan difilter tuh kalau di penerbit mayor. Atau teman-teman mau menerbitkan secara independen, ada juga banyak penerbit-penerbit yang di Indonesia sendiri. Udah banyak banget penerbit minor yang memfasilitasi teman-teman buat menerbitkan buku gitu, tanpa melalui sortir yang lumayan lama kan. Kalau mayor kan cukup lama ya, menunggu 3 bulan gitu baru dikabarin gitu. Teman-teman bisa memulai dari mana aja sebenarnya menulis, atau teman-teman saya sarankan yang bener-bener pengen belajar menulis banget, bergabung dengan beberapa kelompok-kelompok yang support untuk menulis, atau ngikutin kelas-kelas menulis online juga banyak, atau offline juga ada di Serang Banten sendiri banyak. Biasanya Belistra juga UKM saya juga sering ngadain kelas-kelas menulis offline juga. Cara itu kan juga sebelum teman-teman menerbitkan ataupun mempublikasikan tulisan, teman-teman juga harus punya bekal gitu bagaimana cara menulis yang baik. Teman-teman belajar dulu mungkin gitu, atau ya udah menulis aja gitu, dan bisa dari mana aja dan kemana saja gitu sih. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Fajar Mana atas pesan-pesan, dan semoga novel Bulan Sabit Tua ini menjadi peluang besar juga ya untuk Mas Fajar Mana, dan juga inspirasi untuk anak muda khususnya di Kota Serang dan di Provinsi Banten untuk tadi ya memulai dengan ya udah menulis aja dulu gitu ya. Jangan takut, jangan ragu. Yang penting kita memulai dulu segala hal dengan hal-hal kecil aja gitu Mas ya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Mas Fajar Mana sudah hadir di Pro 2 FM Banten. Semoga Bulan Sabit Tua ini menjadi best seller ya Gia. Dan buat teman Pro 2 tadi bisa juga dicek langsung ya di Instagramnya di Mas Fajar Mana 28 ya. Fajar Mana 28. Fajar Mana 28. Dan dengan demikian teman Pro 2 menandai sudah talk show kita bersama Mas Fajar Mana dengan novel Bulan Sabit Tua. Setelah ini kita akan lanjut di Sore Ceria. Tetap stay tune terus di Pro 2 FM Banten. Kita Indonesia sesungguhnya, langit aspirasi